Oke, ini ada pertanyaan dari netizen ya, Kuncoro_Dayat ya. Dan Lutfi Deli, kalau pelaku curanmor misalkan di masa halal nggak dan arek-arek gemes kalau ketemu maling dan ya ini juga kemarin viral juga ya Bapak Kapolsek Lakar Santri yang kemudian menyelamatkan pelaku curanmor ini dari amukan massa ya ini bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Humas. Jadi bertemu lagi dengan saya Bribka Isma Hadianto di Jogo Surabaya Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Jadi beliau adalah orang nomor 1 di Polrestabes Surabaya ya. Bersama dengan Bapak Kombes Pol Dr. Lutfi Sulistiawan, SIK MH MSI. Bagaimana kabarnya Komandan? Sehat, di tengah kesibukan masih terus semangat. Semangat Surabaya. Siap. Kalau boleh tahu Komandan ini aslinya mana ya Komandan? Aslinya? Siap. Saya itu sebenarnya lahir di Jogja, besar di Jogja, tapi setelah bertugas itu tidak pernah di Jogja. Saya menghabiskan masa dinas itu di Jawa Barat, kemudian terutama di Jakarta ya paling banyak, dan terakhir di Jawa Timur. Oh siap. Sejak Komandan menjadi Kapolrestabes Surabaya ini, bagaimana pandangan Komandan tentang kota Surabaya ini, Komandan? Luar biasa ya, sebenarnya kota Surabaya ini secara struktur sudah terbangun dengan baik. Kita melihat bahwa dari sisi taman-tamannya luar biasa, dari tempat-tempat untuk fasilitas umum juga luar biasa. Cuman memang kalau dari sisi kriminalitas memang ada beberapa yang menjadi atensi ya, yang terus menjadi keluhan masyarakat, terutama berkaitan dengan curanmor. Nah meskipun itu juga di beberapa daerah itu menjadi satu kasus yang memang pasti banyak terjadi, tapi di Surabaya ini memang cukup banyak. Meskipun juga upaya-upaya untuk kita melakukan pencegahan melalui Babin Kamtimas, melalui kegiatan sosialisasi terus kita lakukan, namun demikian juga masih terus terjadi. Di tahun 2025 ini ya, hitung-hitungan saya kalau nggak salah sudah kurang lebih itu untuk tersangka curanmor tidak kurang dari 250 pelaku lah sudah kita amankan. Tapi dari itu tetap masih ada kejadian-kejadian curanmor. Ini yang menjadi PR kita bersama ya. Setelah upaya-upaya tadi sudah dilakukan kemudian terus, tapi masih ada aja pelaku yang kemudian mengulang kembali Komandan seperti residivis. Itu kalau menurut Komandan sendiri apa strategi dan upaya dari Polrestabes Komandan? Ya memang kita memang sayangkan para pelaku yang semestinya harapan kita secara bayangan kita itu kalau sudah pernah ketangkep gitu ya, terus kemudian menjalani pemidanaan gitu di dalam penjaranya itu, kemudian dia mulai banyak berzikir, mulai mendekatkan diri ke yang di atas. Nah, terutama pada saat di lapas juga kan sebenarnya dilatih untuk keahlian ya, ada untuk membuat mungkin juga ada keahlian yang dilatihkan secara khusus di sana. Tapi harapannya itu kan keluar itu menjadi sosok yang baru gitu. Meskipun ada juga yang berubah menjadi lebih baik, tapi kita masih melihat bahwa cukup banyak yang kemudian relapse atau kembali menjadi pelaku. Ini yang sangat kita sayangkan. Dan barangkali juga ini menjadi satu pemikiran, kira-kira faktor apa sebenarnya yang memicu itu. Kalau menurut saya ya, karena memang faktor curanmor ini menjadi satu dalam tanda kutip idola bagi para pelaku, karena memang ini yang paling mudah gitu ya. Ngambilnya relatif mudah gitu ya, dan barang yang diambil itu kemudian tidak menjadi beban dalam melarikan diri, justru menjadi alat untuk melarikan diri. Ini barangkali yang karena di Surabaya sendiri jumlah motor juga ya luar biasa. Ya. Kemudian di program Polrestabes ini ada inovasi Love Biru Bersinar dan Love Biru Menyala, itu bagaimana Komandan? Sebenarnya ini melihat dari realita bahwa dinamika masyarakat di Surabaya ini sangat luar biasa ya. Dan terutama di pagi hari, sore hari itu masyarakat berangkat dan pulang kerja, itu tentu persoalannya adalah macet.
Nah, dari pemikiran itu maka kemarin hasil rapat kita bersama bahwa kemudian kita perlu merancang sebuah agenda untuk kehadiran polisi di perempatan-perempatan begitu ya, yang kita gelar mulai pagi hari semenjak matahari bersinar sampai dengan sore hari juga pada saat mereka pulang kerja. Nah, itulah kemudian yang memunculkan konsep Hobiro bersinar gitu ya. Jadi kita akan hadirkan personil di lapangan terutama untuk mengantisipasi atau membantu masyarakat dalam hal kelancaran lalu lintas. Meskipun ya kita akui kehadiran polisi juga toh tidak bisa menghilangkan macetnya, karena memang kita melihat volume kendaraan juga luar biasa, kemudian juga luasan jalan juga tidak menampung itu, tetapi kehadiran itu setidaknya memberikan sedikit ketenangan lah untuk warga gitu paling enggak, dan mencegah supaya jangan kemudian ada yang tidak tertib gitu, ada yang saling salib, ada yang lain-lain, itu paling tidak meskipun tidak hilang meminimalisir potensi untuk kemacetan gitu, mengurangi sedikit untuk potensi semakin crowded. Dan untuk malam hari kita juga melihat bahwa sebagaimana yang tadi saya sampaikan, kejahatan malam ini juga harus diakui cukup banyak di Surabaya ini, terutama berkaitan dengan curanmor memang pasti. Kemudian yang kedua adalah ini yang menjadi kegelisahan kita bersama adalah balapan liar. Balap liar ini yang memang terus ada saja istilah-istilah baru. Kalau dulu itu malam minggu gitu. Sekarang ini bergerak di hari Rabu malam, malam Kamis itu udah istilahnya itu anak-anak balap liar itu Raul gitu ya. Rabu gaul gitu. Nah, atau juga kalau Jumat malam atau Sabtu malam itu juga masih marah. Ini yang kemudian melahirkan konsep bagaimana kita juga harus menghadirkan petugas selain di siang hari, malam hari toh kita juga harus hadir. Makanya konsep menyala itu kita gunakan untuk istilah hadirnya polisi di malam sampai dengan menjelang atau setelah pasca subuh gitu ya. Kita akan gelar personil di titik-titik yang memang rawan kriminalitas, terutama juga rawan masalah balapan liar. Oh siap. Jadi sesuai tagline juga 2407 ya, Joko Surabaya itu. Kalau kita melihat ya kesibukan komandan ini mulai dari pagi kemudian sampai malam menjelang subuh, terus pagi itu sudah dinas lagi, itu mungkin ada rahasia-rahasia komandan? Ya sebenarnya kalau saya tidak sibuk kan, kalau sibuk karena saya kan hanya mengontrol saja sebagai manajer saja, tetapi sebenarnya yang perlu kita apresiasi adalah anak-anak yang di lapangan itu. Jadi mereka yang terus kita paksa dalam tanda kutip untuk hadir, untuk terus berdiri di tengah masyarakat, untuk terus mengatur lalin, kemudian malam juga kita paksa mereka untuk terus berpatroli. Itu sebenarnya mereka yang secara energi barangkali ya, secara energi lebih harus membutuhkan energi ekstra gitu. Nah kalau saya kebetulan karena memang ya manajer saja lah, tapi anak-anak itu sudah mereka yang sebenarnya luar biasa. Tapi ada kiat-kiat dan seperti minum jamu atau mendengarkan musik. STMJ yang STMJ. Siap. Dan ini komandan, terkait dengan call center 110, ini masyarakat kan sekarang sudah digemborkan lagi untuk call center 110. Mungkin ada jeda waktu berapa lama komandan untuk personil itu bisa ke lokasi yang dibutuhkan, komandan? Ya memang dalam target kita itu 10 menit kemudian kita harus sudah sampai ke TKP. Konsepnya itu adalah bagaimana kemudian untuk kalau terjadi kriminalitas paling tidak pelaku itu masih ada sehingga bisa dilakukan tangkap tangan misalnya. Atau pada saat terjadi misalnya kebakaran itu tenggat 10 menit itu diupayakan supaya bisa secara dini dilakukan upaya-upaya untuk penanggulangan begitu. Tetapi memang dalam beberapa konteks persoalan memang ini juga masih menjadi PR karena pelaporan juga ternyata tidak serta-merta dilakukan sejak saat kejadian gitu. Jadi seringkali juga ada laporan yang menyampaikan bahwa tadi pagi ada kejadian ini, sehingga durasi kecepatan itu menjadi kurang efeknya itu kurang signifikan gitu. Tetapi kita terlepas dari itu semua bahwa saya mengapresiasi untuk teman-teman dari Humas, dari para Babin Kamtibmas sekarang ini terus aktif melakukan sosialisasi 110. Memang kita harus buktikan bahwa fungsinya 110 itu betul-betul bisa membantu masyarakat. Sebenarnya yang paling penting itu sih membuktikan bagaimana
ketika masyarakat sudah mencet 110 itu kemudian juga menerima layanan yang humanis yang memang bisa mengobati kegelisahan mereka, menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Satu hal barangkali yang memang menjadi PR kita bersama memang harus diakui, karena petugas kita itu mungkin juga karena kan ada 9 petugas di 110 itu yang kita tugaskan, itu laki-laki, memang barangkali suaranya agak keras. Ini yang terus kita lakukan upaya-upaya untuk mereka melatih mereka supaya juga bagaimana kemudian merespon setiap pertanyaan, merespon setiap statement dari masyarakat itu dengan sesuatu yang menyejukkan dan juga solutif gitu. Siap. Kadang-kadang mungkin anak-anak ini mungkin dalam konteksnya sering bercanda, padahal ketika orang mau lapor itu kan tentu ada masalah, sehingga ini seringkali mungkin menimbulkan ketersinggungan dan sebagainya. Saya mohon maaf kalau itu belum maksimal, tetapi kita berniat, kita memaksimalkan upaya untuk anak-anak dari operator itu terus bisa menjalin komunikasi, membangun seni berkomunikasi yang memang menyejukkan gitu, yang memang bisa menyerap apa yang dipinginkan masyarakat, dan tentu memahami konteks permasalahan. Kalau misalnya persoalan itu kemudian harus dilempar ke instansi lain karena bidang tugas yang lain, misalnya permintaan ambulan dan lain-lain, tentu mereka juga harus sigap untuk itu gitu. Misalnya hal-hal yang di luar konteks tugas kepolisian, bagaimana teman-teman dari operator ini bisa langsung direct info itu ke instansi terkait gitu ya. Ini juga menjadi penting. Tapi yang paling krusial sekarang adalah bagaimana kita melakukan pengawasan juga terhadap efektivitas 110 ini gitu. Ada 2 hal sebenarnya yang sedang kita optimalkan. Yang pertama berkaitan dengan respon time itu sendiri. Bagaimana layanan itu cepat ditanggapi atau tidak. Itu kita ada hitung-hitungan waktunya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan materi ataupun kualitas daripada pelayanan penerimaan laporan. Itu juga menjadi satu bahan untuk terus kita evaluasi, sehingga nanti betul-betul masyarakat yang lapor itu pertama merasa dihargai, dan yang kedua betul-betul merasakan bahwa memang laporannya secara cepat ditindaklanjuti. Oh, siap. Jadi buat masyarakat khususnya Sobat Humas ya, bila membutuhkan bantuan kepolisian jangan ragu untuk segera menelpon 110 Komandan, karena gratis layanan Komandan. Ya. Siap. Kemudian terkait dengan aksi-aksi seperti kenakalan remaja di malam hari, balap liar maupun tawuran itu Komandan, itu tak lepas dari peran orang tua sendiri ya Komandan. Mungkin ada pesan buat orang tua. Iya, jadi memang seringkali begini, ketika permasalahan itu muncul, lalu kemudian memang polisi kemudian yang menjadi menjadi titik tumpu untuk menyelesaikan persoalan itu, menangkap pelakunya, melakukan proses pemberkasan dan kemudian sampai ke sidang pengadilan. Tetapi sebenarnya jauh dari itu adalah bagaimana upaya-upaya kita untuk melakukan pencegahan. Sebenarnya itu yang paling penting. Jadi sebatas menangkap, memenjarakan itu saja saya pikir tidak akan menyelesaikan masalah gitu. Dan kalau itu terus itu saja yang harus dilakukan, tentu penjara kita juga akan penuh dan beban negara pasti akan lebih besar untuk memberikan mereka makan dan sebagainya. Lebih krusial sebenarnya kalau yang kita sedang pikirkan sekarang adalah bagaimana pada tataran prevensi itu harus kita lakukan. Dari aspek kepolisian sendiri tentu kita sekali lagi mengedepankan para Babin Kamtibmas, para Kapolsek untuk terus melakukan himbauan, sosialisasi, terutama untuk mencegah anak-anak remaja ini ya, supaya tidak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang negatif begitu. Tetapi barangkali peran dari sekolah itu juga penting. Peran sekolah sangat dominan, bagaimana mereka membentuk karakter terhadap anak-anak remaja ini gitu, supaya mereka juga menjadi pribadi yang tangguh gitu, yang tidak kemudian terbawa pada arus yang negatif begitu. Dan paling krusial menurut saya adalah bagaimana peran orang tua. Siap. Peran orang tua yang melekat pada anak 24 jam lah katakan begitu, itu menjadi sangat krusial dan menjadi penentu anak ini mau menjadi apa. Betul. Dalam pengalaman saya selama berdinas ya, dalam beberapa kasus yang melibatkan anak, seringkali meskipun tidak semuanya, seringkali bahwa mereka dilatar belakangi pada situasi rumah tangga yang
tidak membahagiakan kira-kira seperti itu. Ada yang broken home, ada yang kemudian orang tuanya yang suka memukul atau tidak membuat nyaman di rumah, sehingga mereka mencari tempat yang lebih nyaman, yaitu di luar rumah, yaitu tempat di mana mereka bisa diterima, kira-kira seperti itu. Ketika di rumah mereka tidak bisa berkomunikasi baik dengan ayah, dengan ibunya gitu, tentu mereka harus mencari saluran kemana mereka harus bisa sharing, mereka bisa mencurahkan kegelisahan itu. Maka teman-teman ngumpul itu yang kemudian menjadi satu tempat yang dalam tanda kutip menyejukkan untuk mereka, karena sama-sama bisa sharing. Tetapi yang menjadi persoalan kan begini, teman-teman ini juga kadang-kadang kan belum tentu semuanya juga bisa membawa ke arah positif gitu. Kadang-kadang karena jiwa-jiwa muda itu menimbulkan potensi-potensi kerawanan kalau tidak diawasi dengan baik. Ini barangkali yang menjadi PR bersama, sehingga saya pikir langkah-langkah yang lebih komprehensif itu tidak saja pada tataran represi penegakan hukum, tetapi bagaimana pada tataran preemptif, prevensi, itu menjadi satu hal yang dominan untuk menghilangkan perilaku-perilaku yang negatif itu. Siap. Jadi peran orang tua penting. Kemudian kalau misalkan teman-teman khususnya para remaja ini mencari jati diri atau mencari suatu hal yang baru karena mungkin di rumah kurang baik ya suasananya, cari hal-hal yang positif komandan ya, supaya kalian tidak terjerumus akhirnya dan membuat aksi-aksi kriminalitas yang tentu bisa merugikan dan membahayakan orang lain. Oke, untuk segmen kali ini ada beberapa pertanyaan netizen yang ditujukan untuk Polrestabes Surabaya yang kali ini mungkin Bapak Kapolrestabes Surabaya akan menjawabnya secara langsung. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen ya, Kuncoro_Dayat ya. Dan Lutfi Deli, kalau pelaku curanmor misalkan di masa halal nggak dan arek-arek gemes kalau ketemu maling dan ya, ini juga kemarin viral juga ya, Bapak Kapolsek Lakar Santri yang kemudian menyelamatkan pelaku curanmor ini dari amukan massa ya. Ini bisa dijawab komandan. Ya, jadi kalau berbicara pada secara pribadi secara pribadi gitu, saya juga kesel betul dengan kalau mau kita becek-becek begitu kira-kira. Tetapi dalam konteks penegakan hukum tentu itu juga tidak boleh gitu ya. Kalau boleh hanya melampiaskan kesalahan, saya memahami bagaimana ke masyarakat itu geram betul dengan pelaku curanmor ini. Saya pun kalau boleh juga kira-kira seperti itu kalau boleh. Persoalannya adalah bagaimana juga polisi punya tugas juga untuk meyakinkan bahwa penegakan hukum itu juga dilakukan dengan tidak melanggar hukum, kira-kira seperti itu. Artinya kalau tidak ada tidak ada klausul itu, mungkin penegakan hukum boleh semua. Udah kita nggak usah proses, kita nggak usah berkas. Udah kita bejek-bejek rame-rame kita kira. Tapi kan tidak bisa begitu, karena bagaimanapun tetap ada konteks perlindungan terhadap para pelaku ini. Dalam konteks kita meyakinkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan itu tetap mengacu pada aturan hukum yang ada. Gitu. Sehingga kemudian langkah-langkah yang diambil oleh Kapolsek Lakar Santri kemarin misalnya, saya memahami ketika kemudian banyak yang komplain juga, ngapain juga harus diselamatin itu, sudahlah bakar aja kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks ini tentu saya juga harus menyampaikan kepada warga kegelisahan ataupun kegeraman itu. Saya bisa memahami mereka bagaimanapun adalah juga dalam konteks perlindungan terhadap mereka itu kita lakukan, tetapi penegakan hukum juga terus secara tegas kita lakukan. Maka kemarin setelah berhasil diselamatkan itu, setelah kemudian cukup bisa diinterogasi, kita cecar betul pertanyaan itu. Di mana kamu nyuri, berapa kali, di mana, sama siapa itu. Nah, tetapi tadi itu saya katakan bahwa perlindungan terhadap mereka juga kita lakukan. Meskipun proses terhadap mereka juga keras betul kita lakukan. Siap. Jadi begitu ya Sobat Thomas ya, bukan berarti polisi kemudian akhirnya melindungi pelaku curanmor, namun tetap harus pada penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mungkin terakhir ada imbauan kepada masyarakat khususnya Kota Surabaya, Komandan. Ya, sekali lagi bahwa persoalan yang muncul itu adalah sebagai sebuah fenomena akhir gitu. Ada penyebab-penyebab, ada hal-hal yang sebenarnya
harus kita sama-sama sadari, bisa kita lakukan upaya-upaya untuk meminimalisir ya, dengan melakukan tadi itu, kalau misalnya berkaitan dengan keluarga, bagaimana di dalam keluarga itu kita ciptakan lingkungan